Iya sih, jurusannya kayak gitu. Ini ragu-ragu, apakah misalnya Mas Widi bilang, loh ini merah, jenengan bilang ungu. Nah, kalau mau QC, jadi kan itu ada E. coli sama Staph aureus. Jadi yang di sini sampel, kemudian di sini dikasih E. coli, di sini dikasih Staph aureus. Jadi nanti tinggal ininya cenderung ke sini atau cenderung ke sini. Misalnya ada kebingungan. Nah, setelah kita dapatkan gram negatif atau gram positif, maka kita ambil panelnya sesuai dengan hasil pengecatan. Jadi kalau gram negatif kita pakai yang NMIC, kemudian kalau yang gram positif kita pakai yang PMIC. Positif P ya, pokoknya P. Ya, P itu positif. N negatif. N negatif, betul. Nah, Gak usah dihafal panjangannya pokoknya. iya, kalau N negatif, P gitu. Jadi artinya apa sih NMIC? MIC itu adalah untuk antibiotiknya. Kemudian ID-nya itu adalah untuk identifikasi. Kemudian angka ini adalah sebenarnya semacam nomor serinya. Nomor seri bahwa oh kalau yang 4 itu susunan antibiotiknya seperti ini. Kalau yang nomor yang lain nanti akan beda di susunannya. Nah, kemudian dari sini yang harus dilakukan adalah yang pertama kita membuat suspensi 0,5 McFarlane menggunakan ID Brut. Jadi gunanya yang kemarin 0,5 McFarlane kenapa? Karena kalau 0,5 McFarlane itu jumlah bakterinya setara dengan 10 pangkat 5 CFU bakteri E. coli. Nah, supaya semuanya terstandar. Jadi kalau kita nanti AST dan kawan-kawan semuanya akan sama. Kemudian setelah itu dari sini kita ambil 25 mikroliter, kita pindahkan ke sini dan kita tambahkan AST indikator yang kemarin dikirim di kulkas itu. Tujuannya apa? Bahwa untuk AST indikator itu kalau biasanya kalau waktu kita sekolah hanya berdasarkan kekeruhan, kalau sekarang kita selain kekeruhan kita juga menggunakan reaksi redox. Tujuannya apa? Ada beberapa bakteri tertentu yang metabolismenya itu lambat atau pertumbuhannya lambat tetapi metabolismenya cepat, sehingga kalau dia tidak tercover di kekeruhannya dia tetap akan tercapture di hasil metabolismenya, di reaksi redoxnya. Kemudian dari sini kalau sudah yang ini boleh di vortex, tetapi kalau yang ini kalau sudah ditambahkan AST indikator tidak boleh di vortex. Kenapa tidak boleh di vortex? Karena dengan adanya indikator itu dia terjadi reaksi reduksi oksidasi. Kalau kita vortex di sini terjadi bubble, berarti reaksi redox itu sudah mulai berjalan. Jadi kalau sudah ditambahkan kita tinggal kocok aja 3-4 kali inversi. Inversi berarti dari atas ke bawah sampai atas lagi. Kadang ada beberapa teman yang inversi itu miring gini. Tapi yang benar itu adalah seperti ini. 1, 2. Jadi sama dengan EDTA ataupun apa. Jadi satu kalau ketika disampaikan 5 kali inversi berarti 1, 2 gini. Jadi bukan gini. Nah, setelah itu tinggal kita tuangkan saja, kemudian kita masukkan ke alat nanti. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan panel baru, adalah kita harus meregistrasikan dulu panel ini. Jadi mirip dengan kayak Vidas lah ya. Vidas kalau panel baru kan harus diregistrasikan. Kalau tidak diregistrasikan apakah kebaca? Kebaca. Cuman nanti akan terganggu ketika di sana muncul bahwa panel lot ini belum terregistrasi. Jadi kalau kita hanya menggunakan Funix tanpa menggunakan epicenter itu tidak perlu diregistrasikan, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mau menggunakan epicenter untuk database-nya, ini harus diregistrasikan dulu. Karena kalau kita tidak registrasikan berarti kita tidak bisa running QC-nya juga. Jadi yang pertama kalau kita datang, ini datang, kita langsung aja. Kalaupun nomor lot itu sudah pernah kita dapatkan, nanti di sana akan langsung kasih tahu bahwa ini sudah pernah didapat. Gitu. Ini kita mau ke ini dulu atau mau step by step langsung registrasi? Berarti dia tergantung sampai expired dan yang lain-lain kan database-nya. Iya, betul. Jadi gimana caranya? Kalau di expired masih bisa dipakai? Masih ada bisa. Tanda-tanda ya ini udah expired tapi silakan masih bisa dipakai gitu. Dia akan memberi tanda seperti itu, tapi masih bisa dipakai. Oh, Jadi itu hanya sekedar pemberitahuan aja. Siapa tahu expired jangan nggak usah tidak bisa dipakai. Enggak. Susah. Kalau di sana diaktifkan yang untuk expirednya nanti akan muncul, tetapi kalau tidak diaktifkan itu tidak akan muncul. Iya, jadi ada dua pilihan.
Tapi biasanya karena di Indonesia kan kadang ini ya, jadi biasanya memang kita tidak aktivasi. Gitu. Kalau gitu kita registrasikan dulu aja ya, biar gampang. Sebelum nanti bener. Ya. Jadi kalau kita mau registrasi, sebelum nanti kan kita siang benar-benar ke epicenter. Cuman ini karena supaya kita ini, jadi dari sini kita ke gambar obeng yang configuration. Kemudian ke QC, unique panel load. Nah dari sini kita pilih scan. Kemudian 4 barcode itu di scan semua, terserah urutannya. Oh, sembarang aja. Sembarang aja, iya. Susah bedah. Nah, dia kan sudah langsung muncul. So ini nomor lotnya sekian, ED-nya sekian. Kemudian yang dinamakan start sequence sama end sequence. Jadi di dalam satu produksi itu kan nggak hanya satu box, kan satu batch. Jadi kalaupun suatu saat dapat nomor lot yang sama, selama nomor sequence-nya itu masih dalam range, berarti dia akan langsung dikenali oleh si alat. Ikut seri yang ini ya berarti ya. Betul ya, akan ikut seri di sini. Jadi ini total ada mungkin sekian puluh ribu panel gitu. Kalau sudah, jangan lupa setiap kita sudah selesai melakukan, kita harus save. Tanpa di save tidak akan terjadi, tidak akan tersimpan. Nah, kalau Mbak Winda kalau mau coba yang gram positif silahkan. Di configuration. Jadi configuration. Terus ke QC. Ya. Klik 2 kali. Ya, terus panel lock. Klik 2 kali. Nah, ini ke gambar barcode. Ya. Nah, silakan di scan urutannya terserah. Nah, buku itu. Enggak suka Om. Nah, kalau belum berarti itu ininya enggak ini di oke dulu. Terus diulang. Pencet scan lagi. Oke. Terus pencet scan lagi. Oh, udah ya? tinggal di scan aja. Ya Allah. Nggak mau? Nggak mau. Barcode cannot be accepted. The barcode already scanned. Oke. Ini bikin saja. Terus kita ulang dari awal. Ya, silakan. Nah, sudah masuk. Jadi kalau sudah di scan berarti semua database ada di sini. Kalau semua database ada di sini berarti ketika kita nanti running QC ataupun running sampel kita sudah bisa dikenali di sana. Di save ya. Nah, untuk running QC kita sebenarnya ada 2 pilihan. Apakah kita mau running di sana atau mau masukin datanya? Masukin datanya bisa di sini atau di sana. Kalau di sini kita bisa pilih yang ini, Mbak. Yes. Ini? Ya. Dicelup. Betul. Nah, setelah itu kita harus scan sequence-nya. Sequence itu dari mana? Dari barcode. Bentar, saya ambilin. Karena apa? Kalau kita tidak sequence panelnya dulu, dia tidak akan memberikan menu jenis ATCC yang akan kita gunakan. Jadi yang perlu diingat kalau kita pegang ini nggak boleh depan sama belakangnya. Jadi, harus dipegangnya di samping. Nah, setelah ini Mas sekuensinya silahkan di scan, Mbak. Nah, setelah kita masukin sekuensinya, di sini akan muncul
panel lotnya sekian, ID broadnya kalau mau dimasukin boleh, kalaupun tidak dimasukin juga boleh. Jadi kalau semuanya mau lengkap silahkan ID broad, AST indikator boleh. Cuman yang mandatory diisi adalah accession number-nya, misalnya apa, QC gram negatif bulan ini September 2020 atau apapun silahkan. Kemudian yang kedua adalah test strain-nya. Nah, test strain kita bisa drop down ke bawah ATCC apa yang kita gunakan. Karena namanya sama, ATCC-nya berbeda, kemungkinan range-nya antibiotik juga berbeda. Jadi kalau jadi Ini beli kontrolnya di mana? Beli atau beli? idealnya adalah beli punyanya mikro di Indonesia cuman ada 2, Remel sama mikrobiologik. Cuman kalau misalnya untuk kontrol pribadi sebenarnya ini bisa dipakai untuk kontrol. Ini itu maksudnya apa? Yang ini yang saya bawa karena ini sebenarnya turunan. Kalau kita mau ideal memang turunan nggak boleh lebih dari kelima. Jadi setelah kita tanam lagi nggak boleh. Cuman dari beberapa kali percobaan ini sudah kita pakai 5, 6, 7 kali pun masih bagus. Jadi yang penting adalah sekitar 4-5 bulan harus diremajakan lagi. Sekarang ini turunan ke berapa? Ini udah turunan berapa, 5 atau 6 udah banyak. Cuman Masih bisa dipakai sampai berapa turunan lagi? terakhir kemarin di Kediri itu bulan kemarin masih bagus sih. Nah, jadi karena ini tidak menggunakan yang originalnya, jadi ketika sudah masuk it's okay, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak masuk berarti kita harus cek dulu, kita harus cari dulu ATCC yang benar-benar bagus. Bisa di BLK, mungkin bisa nempel di BLK atau bisa di mana. Tetapi kalau misalnya sudah pakai ATCC yang benar-benar direkomendasikan dan tidak masuk, berarti ada kesalahan, entah itu di reagen atau di alat. Gitu. Tetapi dari beberapa sih ini sudah disimpan bertahun-tahun pun biasanya masih bagus, yang penting diremajakan. Oh, jadi bukan disimpan itunya bertahun-tahun tapi Iya, diremajakan. Iya, 4 bulan sekali diambil Diambil, misalnya setengah mili atau berapa, ditanam di baktek yang baru lagi. Nanti 4 bulan ditanam lagi. Iya, jadi turun. Nah, itu selama ini sih masih cukup bagus sih, Mas. Iya. Ya. Kita ternak. Jadi dari sini kita harus pilih nomornya. Misalnya kita mau pakai E. coli 25922. Nah, berarti harus dipilih. Kemudian technician ID-nya untuk memastikan siapa sih yang bertanggung jawab nanti di sana. Nah, jadi silahkan ditulis siapa yang running. Jadi misalnya Yudi atau siapa silahkan ditulis di sini. Yang mandatory hanya 3 itu. Accession number, strain, sama technician ID. Kalau misalnya yang lain mau dilengkapi ada waktu silahkan, kalau enggak ada masalah. Jadi kalau kita misalnya belum registrasikan di panel ini, kita scan dia nggak akan keluar yang ini. Nggak ada hasil. Nggak akan muncul menunya. Jadi ketika kita terima panel pertama kali adalah diregistrasikan dulu, supaya kalau kita mau running itu akan muncul di situ. Kalau misalnya tidak diregistrasikan tetapi untuk running sampel gimana? Akan keluar tetapi nanti akan muncul pop up gini bahwa no panel lot definition. Kalau tidak terganggu sih nggak apa-apa, cuman akan lebih mudah kalau kita registrasikan dulu. Jadi misalnya ini 25922, terus technician ID-nya silahkan Mbak diisi siapa, terserah. Nah, 3, memang hanya 3. Nah, terus accession number-nya isi. Ini nomor apa? Identifikasi ini, jadi terserah. Mau misalnya QC gram negatif misalnya. Terus ini bulan apa nih? Nah, 09 misalnya. UC-nya ini idealnya berapa lama sekali, Mas? Kalau menurut Standar. manual itu setiap pergantian nomor lot. Setiap itu nomor lot. Setiap ganti nomor lot. Jadi misalnya sekarang besok masih terima nomor lot yang sama, tidak perlu. Lot Tetap. yang ini, Lotnya box, ya. lot yang ya ini. Nah, yang box itu. Tetapi kalau misalnya mau setiap ganti box juga boleh. Oh, berarti pada saat kita box berarti tanggapannya sama ini sama kontrol. Boleh, ya. Kontrol dulu juga boleh, barengan sama kontrol juga nggak apa-apa. Sudah? Oke.
Oke, di spasi aja Mbak biar bagus Mbak. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa ya, bagus-bagus. Isi spasi nah. Gramek. Terus 09 misalnya. 09 2020. Nggak cukup ya? Nggak cukup, udah bulannya dihilangin aja jadi 09.20. Sorry, 6 lognya belum. Nah, udah, kalau udah di save jangan lupa. Kisi tes file kalian bikin. Oh, isolatnya, sorry ya. Oh, ini. Nah, isolatnya dikasih nomor 1. Jadi sama seperti yang kemarin. Kalau kita hanya dari satu plate hanya ada satu, ya sudah kita satu. Tetapi kalau ada 2 atau 3 atau 4, isolatnya diganti. Sudah, jadi ketika kita terima baru diregistrasikan nomor lot. Kalau mau QC caranya seperti ini. Nanti di kemarin kelihatannya sudah ada ya Mas ya di slide-nya kemarin ya. Ada. Masukin QC-nya. Kalau sudah kita bisa running di sana. Ya, Pak. Mas Win, AST indikatornya ada di... Enggak, jadi gini. Sebenarnya kalau kita ngikut manual, ini 14 hari setelah dibuka itu sudah tidak boleh digunakan. Idealnya. Ideal. Cuman beberapa kali di customer itu setelah ED sampai 6 bulan pun selama penyimpanannya bagus, itu masih bagus. Cuman resikonya kalau suatu saat identifikasinya keluar, kemudian keluar invalid AST, yang kita harus salahkan pertama biasanya adalah ini. Jadi biasanya kalau ada customer, ini invalid AST, pasti saya akan tanya dulu bukanya terakhir AST kapan. Gitu, karena dan ini setelah dipakai harus sesegera mungkin disimpan di kulkas. Jadi jangan sampai di sini ditinggal makan siang begitu. Baru karena kalau kelamaan di suhu kamar dia akan rusak juga. Itu nggak usah di dalam foilnya, terbuka aja. Boleh, toh kalau dimasukkan ke aluminium foilnya juga udaranya tetap masuk sih dok. Jadi yang sebisa mungkin pokoknya nggak sampai basah aja. Jangan sampai basah. Ya. Jadi yang harus disiapin sebelum kita running adalah 1 nevelometer. Kemudian kita sesuaikan antara ID broad, AST broadnya dengan jumlah panel yang akan kita running. AST broad sama ID broad ini tidak akan kebalik karena besarnya beda. Karena di sini isinya adalah 4,5 mili, di sini 8 mili. Jadi ini tidak akan terbalik. Kemudian ini panelnya, AST indikator, tips putih, kemudian ini 25 mikroliter, kemudian sama tutupnya ini. Tutupnya untuk nanti nutup di atasnya. Kemudian kalau kita memberikan identifikasi di panelnya, itu supaya tidak salah, biasanya saya kasih di sini. Atau bisa nanti ditutupnya juga bisa, terserah. Kalau saya sih prefer di sini. Jadi jangan sampai ditulisnya di sini karena nanti akan mengganggu. Nah, setelah semuanya sudah siap, kemudian ini sudah dipastikan koloninya mana yang mau kita ambil, kemudian hasil pengecatan gramnya sudah, jadi kita bisa buat suspensinya. Nanti running loh mbak, masih ada 3 loh. Nyatat, pintu nyatat. Ada kayak video. Tetap nyatet lah. Coba tahu nanti penuh. Enggak loh, Pak, saya udah begini loh. Nanti kayak
Jadi kita ambil koloninya jangan yang jadi satu, Bukan. tapi kita ambil yang agak terpisah aja. Cuman karena kan ini kan sebenarnya koloni murni kan, sudah yang kemarin, jadi kalau misalnya terpaksa kurang silahkan. Cuman kalau pas yang koloni sampel, takutnya nanti terkontaminasi. Kalau ada vortex akan lebih mudah, tapi misalnya enggak, biasanya kita setir seperti ini, dia akan lumayan bisa tercampur. Cuman memang agak lama. Berapa kali atau berapa menit Pak? Sampai dia homogen. Lintir terus loh. Makanya kalau ada vortex akan lebih ini. Cuman Kalau ada vortex itu langsung dilepas anunya atau gimana? iya, langsung ini diangkat, langsung di vortex aja dong. Gitu ya. Iya. Saya kira langsung vortex itu. Terus kalau misalnya ada yang ini, kan soal belum lepas takut. ada yang apa belum hancur, kita harus hancurkan. Kalau misalnya pakai vortex pasti akan ikut hancur sendiri. Udah diklik katanya di e-katalog. Kira mau belajar. Udah diklik aja belum masuk keranjang. Nah, Iya, warnanya kalau udah misalnya awal-awal kita bisa menggunakan yang 0,5 McFarlane yang ada di kalibrator kemarin untuk membandingkan sebelum kita baca supaya nggak bolak-balik baca. Tapi misalnya mau langsung dibaca pun juga nggak apa-apa. Jadi tinggal masuk, kemudian kita baca 0,2 paling atau 0,3. 0,28. Berarti masih kurang. 5. Jadi kalau kurang nambahin lagi ya, Mas? Iya, betul dok. Jadi yang boleh ada di sini adalah 0,5 sampai 0,6. Jadi jangan sampai kurang dari 0,5 dan jangan lebih dari 0,6. Lebihnya ini kan Kalau lebih kayak mana? Kalau lebih bisa diencerkan nanti. Bisa. susah saya. Saya tadi Kan saya jangan banyak-banyak. Berapa suhu? Nah, 0,66 misalnya kelebihan ini ya. Yang kita harus lakukan adalah ini kan volumenya 4,5 mili. Iya. Kemudian kita garis di sini. Nah, 0,6 itu sekitar 1/10-nya kan dari yang kita inginkan. Kan yang kita akan kurangi kan 0,6. Nah, berarti sekitar 1/10-nya kurang lebih misalnya sekian. Nambahin Nah, cairannya nanti. jadi ini kita bisa buang dulu, Oh, dibuang. kemudian nanti baru ditambahkan. Pakai pipet aja daripada nanti ragu-ragu. Nanti kontaminan Pak. Jadi, jadi ada dua pilihan sih. Ini kita bisa langsung buang, bikin lagi, atau kita mau kurangi sedikit-sedikit. Jadi misalnya ini sudah selesai, kita bisa pakai ini secara berulang. Memang lebih enak kalau kita pakai pipet sih, kalau ada yang steril. Tapi misalnya enggak, ini kita silang supaya besok lagi tidak digunakan, hanya digunakan untuk pengenceran saja. Sudah itu, di sini kita tambahkan sampai dengan tanda batasnya lagi. Jadi kurang lagi.
Udah 0,53. Berarti sudah oke. Kalau sudah oke, AST-nya kita siapkan. Kita tambahkan satu tetes penuh dan tegak lurus. Dulu masukkan ST Biru tua. Pertama memang harus digom dulu. Enggak, kadang kalau yang pertama kali buka ada gelembungnya sih. jadi Takut saya ada gelembungnya daripada nanti kita buang ini. Mendingan saya buang satu ini. Jadi tegak lurus, satu tetes. satu tetes. Masalah itu jadi 5. Udah. Setelah satu tetes, kita ambil 25 mikroliter dari sini. Kemudian ini tinggal diinversi aja 3-4 kali. nggak usah di vortex ya. Nggak usah di vortex dok, karena kalau di vortex nanti ada bubble-nya. Ada bubble lagi. Betul. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika menuangkan itu jangan ragu-ragu. Kalaupun sekali tuang itu tidak akan tumpah. Karena apa? Kalau misalnya kita tuang, kemudian kita tinggal tunggu turun dulu, baru di ini nanti akan ada 1 atau 2 lubang itu yang akan terlewatkan. Jadi harus sekali tuang, nggak apa-apa, ini langsung tuang aja dia nggak akan tumpah. Berarti sampai habis gitu nggak lolos? Iya. Nanti kalau misalnya kelebihan di bawah itu ada busanya yang akan menghisap kelebihannya. Oh, gitu. Kemudian sama, ini juga tinggal dituang aja. Langsung tuang. Ini sudutnya sekitar 35 sampai 40 derajat. Jadi dia akan secara gravitasi dia akan turun. Oh iya, betul penting. Motor. Kalau sudah turun sempurna, kita tutup pakai panel closure-nya. Nggak ditutup nggak apa-apa juga ya. Takutnya kontaminan dong. Oh, kontak. Iya, takutnya kontaminasi. Kemudian kalau di sana kan nanti akan muter dok, takutnya aerosolnya nanti aerosolnya sampai di ya. mana-mana betul. Jadi dan nutupnya sampai bunyi klik kayak kita pakai helm. Nah, kalau udah seperti ini Ya, tinggal kita baca. bisa baca di sana. Jadi tinggal kita masukkan aja. Nah, itu kita bisa pakai ininya, pakai panel candle-nya. Jadi ini bisa sampai dengan 20. Jadi nggak perlu 3 pasang. Jadi dari sana kita siapin Di situ. 30 di sini. Karena kita sudah pakai epicenter, jadi datanya tadi kan QC sudah di sana, jadi ini hampir tidak diperlukan. Hanya kecuali kalau kita mau melihat inventory sama mau melihat epicenternya connect atau tidak. Ini posisinya dia masih scanning. Kita coba saja, kalau misalnya dia mau berarti kita beruntung. Kalau dia nggak mau dia juga nggak akan buka. Kalau udah namanya ambil, Nah, dia Juga mau. mau. Kemudian ini kita pegangnya dari samping kayak kemarin, kita buka. Jangan lupa yang bawah dulu, yang gigi taringnya harus ada di tengah-tengah ini. Mau sembarang di mana? Terserah. Jadi ini kita tarik ke bawah, kita release ke atas. Kalau sudah, kalau masih ada lagi silahkan misalnya dimasukkan. selama 2 menit ini. Iya, selama 2 menit. Nah, kalau ada lebih banyak gimana cara mindahkan? Gimana? Muternya gimana? Nah, kayak kemarin. Jadi ini misalnya 8 penuh gitu ya. Kita tutup dulu, dia nanti akan memberikan kesempatan satu lagi. Ah, betul. Nah ini, nah dia udah kebuka. Tadi kan udah terisi 1. Nah, Dia otomatis akan memberikan yang masih kosong lagi. Enggak, kalau misalnya kita mau masukin sekaligus 5 misalnya. Ya udah Kan- ini terserah.
Kan ini ada 8. Oh iya. Misalnya mau masukin 20 gitu Ya, ya. 20 Ini bisa. 8 penuh. Tutup Kita dulu. tutup dulu. Buka lagi. Tunggu nanti dia Kemudian buka lagi. Tapi kalau udah kesempatan kedua kita nggak buka, otomatis dia akan nge-lock. langsung close ya. Tapi misalnya ini kan sudah 2 kali. Heeh. Dia buka lagi, kita buka lagi, dia akan cari lagi yang kosong lagi. Nah, kita buka, dia akan ngasih yang kosong lagi. Kita tutup lagi, dia akan ngasih yang kosong lagi. Jadi kesempatannya cuma 2 kali atau 3 kali aja. Enggak, mau 10 kali juga bisa. Bisa. Nah, pokoknya kalau dia sudah buka, kemudian kita buka lagi, dia akan nambah 1 kali lagi. Oh, Tapi kalau kita sudah yang ke kesempatan berikutnya kita tidak manfaatkan, dia otomatis akan ngunci. Lock. Jadi misalnya habis ini dia ngunci kan. Tapi ada sekali. 2 menit ya. Kalau nggak diambil. kegagalannya yang paling sering, Pak. Lo gila banget, tidak bertanggung jawab. Nah, kayak ini dia nanti sebentar lagi ngunci, habis itu sudah kita udah nggak Nggak dikasih kesempatan lagi. 2 menit ya. Ya. Nah, dia udah jalan. Nah, jadi totalnya ketika kita sudah panelnya itu kebuka, itu maksimal adalah 2 jam. Jadi kalau kita buka kemudian ada sesuatu yang situ, ditutup rapat lagi maksimal 2 jam. Karena apa? Di dalam itu kan bentuknya serbuk kering. Kemudian serbuk kering dia pasti akan ada kemungkinan higroskopis. Nah, jadi ketika kita buka pertama kali, yang perlu kita cek adalah bahwa di sini tidak ada kerusakan fisik. Kemudian yang kedua, pengeringnya harus ada. Kalau pengeringnya nggak ada, silakan dikomplainkan ke kami akan tukar baru. Pengeringnya itu lihatnya di mana, Mas? Di Kardusnya anunya tadi, di foil. tiap potsnya. silikanya itu ya. Nah, ada silikanya. Karena apa? Kalau nggak ada silikanya, berarti ini kemungkinan sudah mulai terjadi proses nyerap airnya. Takutnya kalau pas airnya tidak steril, udaranya tidak steril, nah dia sudah akan terkontaminasi. Kemudian setelah kita masukkan, kita buat suspensi, maksimal adalah 30 menit. Kemudian kalau sudah masuk ke sini maksimal 30 menit. Kemudian kalau sudah kita tuang maksimal juga 30 menit. Jadi karena apa? Kalau sudah mulai di sini, kita sudah terlalu lama kan dia sudah mulai bereplikasi nih. Nah, sehingga prosesnya sudah jalan. Sama dengan yang di praktek, dia kurvanya sudah mulai naik. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ternyata ada panggilan alam yang tidak bisa ditunda, maksimal 30 menit. Kalau misalnya Lama ya. kalau Kunci misalnya pintunya, HP-nya tinggal. kalau misalnya enggak, minta tolong temennya untuk dimasukkan. Kalau misalnya saya ada keperluan penting, kemudian ininya belum diinput di sana, nggak apa-apa, dimasukkan dulu aja, nanti datanya baru diinput di sana juga tidak ada masalah. Jadi maksimal adalah 2 jam, 30, 3,5 jam untuk melakukan ini. Cuman kalau kita lakukan serial ya nggak sampai 5 menit sudah selesai gitu. Nah, kemudian setelah ini kita bisa login di sini untuk memastikan apakah panel kita sudah kebaca. Tapi sebenarnya dari sini sudah kelihatan sih bahwa di sini yang ongoing tadi yang awalnya 0 sekarang sudah jadi 1, yang empty yang tadi 49 sekarang udah berkurang 1 jadi 48. Tapi kalau kita memastikan kita bisa login di sini. Nanti saya kasih tulisan di situ. Nah, dari sini kita langsung ke inventory. Nah, dari sini udah dia muncul QC gram negatif. QC gram negatif isolat number 1, jadi sama seperti yang kita input tadi di sana. Kemudian QC gram negatif seperti yang diinput juga, jadi sudah tersinkronisasi. Final ID harusnya adalah E. coli. Jadi kalau misalnya nanti setelah 4 jam dia kan identifikasinya sudah keluar. Kalau tidak E. coli berarti dia akan langsung muncul fail. Sama juga ketika nanti antibiotiknya kalau di luar range yang diharapkan oleh dia akan muncul juga fail.
Kalau oke berarti akan muncul pas seperti itu. Kalau fail muncul waktu ulang lagi. Ya, kalau fail karena tadi dong, karena ATCC-nya yang dipakai ini kan sudah turunan kesekian, kita ngeceknya adalah kita pakai yang ATCC yang bagus. Kalau pakai ATCC yang bagus masih ada sesuatu, kemungkinan tersangka pertama adalah AST indikator. Betul. Tapi kalau AST indikator saya barusan buka kok. Biasanya hampir jarang sih dok kejadian fail gitu. Ada yang bingung nggak? Mau coba? Atau nanti setelah sholat? Nah, sholatnya pikir-pikir dulu. Setelah sholat dulu saya kebukaan. Artinya kalau dia statusnya itu posisi yang kayak apa namanya, kayak speedo yang idle, itu berarti aman untuk dibuka. Ya. Nah setelah ini dia nanti bentuknya akan yang kayak apa namanya, kayak kuman, kayak apa, serangga gitu, berarti dia sedang membaca. Jadi dia prosesnya satu, kalau seperti ini berarti dia sedang inventory. Jadi dari 50 itu dia barcode satu-satu. Makanya tadi ketika masuk sini kan saya nggak barcode sama sekali. Ini tidak digunakan karena di dalamnya sudah ada proses barcode. Nah dia akan scanning posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau sudah komplit baru dia mulai baca. Dia bacanya pakai 4 lampu RGB, red, green, blue yang kemarin kita coba di sini. Red green RGB, red, green, blue, sama yang satunya UV. Karena apa? Ada beberapa di sini itu yang menggunakan chromogenic media. Jadi di sana ada UV-nya. Cuman karena UV yang alat sekarang itu sudah pakainya LED, jadi udah jauh usianya jauh lebih panjang daripada yang alat yang lama. Jadi kalau mau masukin lagi, ditunggu sekitar dia selesai, kemudian yang idle kita bisa buka, kita masukkan baru lagi. Kita mau mengeluarkan sama juga. Cuman bedanya kayak kemarin, kalau kita mencetnya masuk, berarti dia akan mencari tempat yang kosong. Kalau kita yang keluar, berarti dia akan yang ada panelnya. Kalau kita keluar kan pada saat kita